Perkenalkan, nama saya Kayla Olivia. Saya menyukai kegiatan-kegiatan outdoor dan berpetualangan di alam. Penasaran dengan kegiatan saya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Celebes, pulau terbesar keempat di Indonesia yang menjadi pusat jalur dan kebudayaan maritim. Rumah dari beragam suku laut. Salah satu perahu penjelajah suku laut adalah perahu Sande, khas suku Mandar. Dalam tajuk ekspedisi budaya maritim, Jejak Petualang telah memulai pelayaran dari Polewali Mandar dengan titik persinggahan salah satunya Pulau Maginti. Kita akan mengeksplor keindahan ragam kekayaan negeri bahari. Perahu layar ini akan menjelajahi lautan dan melawan ombak, menempuh jarak sejauh 550 km dari Sulawesi Barat menuju Sulawesi Tenggara. Jadi perahu ini adalah perahu tradisional dari suku Mandar. Cara penggunaannya dengan metode angin, makanya kenapa layar ini sangat besar. Sampai sekarang masih digunakan seperti untuk mencari ikan dan jadi alat transportasi seperti ini. Selama 3000 tahun lamanya, perahu ini telah menemani suku Mandar mengarungi lautan dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Walaupun hanya mengandalkan angin, tetapi perahu ini menjadi perahu layar tradisional tercepat di dunia. Kalau di perlombaan itu bisa sampai 20 knot ya Pak ya, 50 km per jam. Layar berbentuk segitiga dengan bentuk perahu yang ramping membuat Sande dapat melaju kencang. Mengendalikan Sande membutuhkan pelaut yang lihai membaca angin dan arus air agar tidak terbalik. Nah, jadi kalau ini adalah alat kemudinya. Jadi kalau mau belok kanan tuh kita harus tarik ke kiri seperti lawan angin. Kalau ini itu alat untuk mengatur kecepatan ya Pak. Jadi kalau semakin ditarik semakin kencang. Dan yang mengemudikan itu cuma satu orang. Luar biasa Pak. Sembari perahu terus melaju, Pulau Maginti yang terletak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara telah nampak di ujung cakrawala. Kabupaten Muna yang didominasi wilayah perairan ini dihuni oleh beragam suku, termasuk suku Muna. Sebagai penduduk pertama yang telah mendiami pulau ini sejak 50.000 tahun sebelum Masehi, suku Muna meninggalkan jejak peradaban di dalam goa-goa purba yang masih tersimpan dengan baik. Goa berperan penting bagi masyarakat Muna. Sudah ada sejak zaman prasejarah dan zaman penjajahan. Digunakan untuk menaungi manusia yang ada di dalamnya. Dan sekarang saya akan menjelajahi jejak kehidupan yang ada di Goa Komondau. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya menjelajahi sejarah suku Muna dimulai dari goa yang terletak di desa Bone Kancitala. Jadi ini cara turunnya itu vertikal dan dibutuhkan tali untuk bisa ke bawah. Untuk kedalamannya sekitar 20 meter. Dalam sekali ya Pak? Dalam sekali ini. Goa yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan ini masih belum banyak terjamah tangan manusia. Saya harus mengendalikan tali temali sederhana untuk turun ke dalam goa. Nanti pelan-pelan saja ya Pak. Sudah pasti Saya takut sekali. Jangan takut. Insya Allah selamat. Masih selamat. Iya. Aman. Jadi saya diketawakan di sini karena saya takut sekali. Sudah duduk.
Saya mulai menuruni mulut goa dengan teknik lowering dibantu oleh masyarakat setempat. Teknik lowering ini memudahkan saya untuk menuruni goa karena tidak membutuhkan banyak tenaga. Seperti yang saya bilang tadi, ini talinya itu bisa sampai berbobot 100 kilo. Jadi kita percaya saja sama talinya. Wah, tinggi sekali! Pelan-pelan saya mulai menuruni goa. Jadi sekarang saya baru turun 7 meter. Belum sampai bawah. Wih, sebentar lagi sampai. Dikit lagi. Dikit lagi. Akhirnya saya sudah di bawah. Rasanya senang sekali bisa melawan rasa takut sendiri. Goa Komondau ini seringkali dikunjungi warga lokal untuk mengumpulkan bebatuan di dalamnya. Bebatuan yang ada di sini itu dianggap sakral oleh masyarakat Muna dan sampai sekarang masih digunakan sebagai batu nisan dan dilambangkan sebagai tulang. Tidak hanya dianggap sakral, saya juga menemukan tanda-tanda kehidupan di goa ini pada masa lampau. Jadi dekat mulut pintu goa, itu kita sudah bisa temukan tumpukan bebatuan yang bentuknya seperti benteng, peninggalan zaman penjajah untuk tempat berlindung. Saya semakin tertarik mencari jejak masa lampau yang masih tertinggal. Arti dari Polosa adalah tembusan dari goa ke goa yang lain. Liang Polosa ini terletak 200 meter dari Goa Komondau. Jadi di Goa Liang Polosa ini juga ditemukan bukti-bukti dari peninggalan sejarah. Salah satunya itu ukiran. Kalau yang ini itu memanjang seperti lipan. Jauh sebelum suku Muna mengenal tulisan, ukiran goa ini hadir sebagai bentuk ekspresi masyarakat purba dan menjadi bukti adanya eksistensi kebudayaan yang cukup tinggi. Nah, jadi ini dia, lukisan tangan. Paling sering ditemukan di lukisan prasejarah. Walaupun hanya menggunakan bahan-bahan seadanya, tapi lukisan ini ada hingga ribuan tahun lamanya. Lukisan tangan ini lazim ditemukan pada goa-goa sebagai penanda keberadaan suatu kelompok. Tidak hanya lukisan, benda peninggalan juga terdapat di dalam liang Polosa. Jadi di gua ini, masyarakat setempat juga menemukan salah satu kendi yang bertuliskan aksara Cina, yang membuktikan bahwa gua ini dulunya pernah ditempati oleh manusia, dan juga memiliki pengaruh dari budaya-budaya luar. Kerajinan gerabah yang berasal dari negeri Cina ini menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat Muna dengan dunia luar, bahkan sejak ribuan tahun lalu. Dari goa-goa Desa Bonekan Citala menunjukkan dengan terjaganya alam kita bisa mempelajari sejarah peradaban manusia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Muna memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 800 km dan terdiri dari gugusan pulau di sekitarnya, termasuk Pulau Gala. Perairan Muna yang kaya akan keanekaragaman hayati ini menjadi sumber kehidupan penduduk kawasan pesisir. Bagi masyarakat bahari, warga Desa Galam mengandalkan laut untuk mata pencariannya. Jadi sekarang saya akan mencari hewan laut yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan keahlian menyelam yang mumpuni, warga Pulau Gala biasa berburu di dalam laut, mencari keong dan kerang-kerangan termasuk abalon. Oh, di
kondisi air laut yang ada di sini ini agak kurang jernih. Jadi kita perlu teliti untuk mencarinya. Apalagi warna dari abalon ini saru banget sama bebatuan karang yang ada di sini. Cukup susah berburu abalon dalam kondisi musim hujan seperti ini, karena kondisi air laut menjadi keruh. Jadi ini dia namanya abalon. Tidak ada alat khusus untuk mengambilnya, hanya menggunakan tangan saja kita udah bisa ngambil. Abalon mengandalkan otot perutnya untuk menempel di bebatuan karang untuk bertahan dari derasnya arus. Jadi ini dia, akhirnya saya dapat 2 abalon, atau bisa dibilang kerang mata 7. Jadi dia alasannya kenapa dibilang kerang mata 7, di sini mereka punya lubang 7. Lubang pada abalon berfungsi sebagai lubang pernafasannya. Pertumbuhannya yang lambat membuat abalon usia dewasa tergolong susah dicari. 1 kilo abalon kering dapat dihargai hingga ratusan ribu rupiah. Jadi alasan kenapa nilai jual abalon ini tinggi itu karena untuk tumbuh sebesar ini butuh waktu yang lama. Dan ukurannya paling besar maksimal 20 cm atau berbobot 1 kilo. Sembari mencari buruan utama, warga setempat juga mengumpulkan moluska lainnya. Jadi kita menemukan jenis kerang yang lain, ada kakapis dan loreng. Kualitas perairan Pulau Gala yang masih terjaga menjadi rumah bagi berbagai macam kerang. Jadi saya mendapatkan loreng, atau bisa dibilang kuwuk macan. Jadi ini alasannya kenapa dibilang kuwuk macan itu karena kerangnya itu seperti macan tutul. Karena cangkangnya inilah, kuwuk macan seringkali dijual untuk dimanfaatkan sebagai hiasan. Oke bang, ini kayaknya sudah cukup. Kita langsung bawa ke darat aja ya. Oke. Penduduk Pulau Gala biasanya tidak langsung menjual abalon kepada pembeli. Dibutuhkan proses lagi agar siap dijual. Jadi abalon ini biasa dijual kondisi kering dan harus melalui proses yang panjang. Pertama-tama harus digarami terlebih dahulu. Ini dia. Proses penggaraman abalon tidak membutuhkan waktu lama. Cukup didiamkan selama setengah jam. Jadi alasan kenapa abalonnya ini perlu digarami terlebih dahulu itu supaya lepas dari cangkangnya. Cuman ini prosesnya belum selesai. Harus direbus terlebih dahulu. Sembari merebus abalon, kami mengolah keong dan kerang lainnya. Untuk kerang kuwuk macan, itu dagingnya lumayan susah untuk dikeluarkan. Cuman nggak apa-apa, karena cangkangnya yang dijual. Kerang kapak dan beberapa kerang lainnya akan menjadi santapan kami setelah berjibaku di dalam dinginnya air. Tak perlu banyak bumbu untuk menikmati kerang-kerang ini. Cukup ditemani dengan sepiring sambal dabu-dabu. Jadi setelah direbus, abalon ini perlu dijemur dulu terlebih dahulu, karena dijualnya harus kering. Dengan dijemur, usia simpan abalon menjadi lebih panjang. Ayo kita cicipi, Bu. Petualangan kami sore ini ditutup dengan sepiring hangat kerang lautan. Wah, ini nggak bisa diremehin nih. Rasanya tuh seperti lobster, tapi lebih kenyal. Dan ini enak sekali. Lagi, Pak. Hidangan laut segar memang terasa lebih nikmat.
Kawasan Pulau Muna ini tidak hanya indah, tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Permainan layangan merupakan salah satu warisan dari budaya Muna sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sekarang saya akan mencoba menerbangkannya dengan masyarakat sekitar.